Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Indah Dewi, kelas M 2022A, NIM 220302140003. Saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai etika politik yaitu yang pertama, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala pendapat norma, baik norma hukum, moral maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. Yang kedua yaitu norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat ditukar dari sudut pandang baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila. Yang ketiga yaitu norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. A. Nilai norma dan moral. Yang pertama, nilai atau value adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, atau nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. Yang kedua, menilai berarti menimbang sesuatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil keputusan. Yang ketiga, keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indah. Lanjut. Menurut Max Kalt, nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya. Yang pertama yaitu nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang lain senang atau dan tidak senang. Yang kedua, nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan manusia, misal kesehatan, kesegaran, jasmani, dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, itu ada nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Misal, keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Nagoro membagi nilai menjadi tiga. Yang pertama yaitu nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu nilai kebenaran yang bersumber dari akal, yaitu ratio, budi, dan cipta manusia. Yang kedua yaitu nilai keindahan atau estetik, yaitu sebagai sumber pada unsur perasaan dan estetik dan rasa manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak atau will dan karsa manusia. Yang keempat, nilai religius, yaitu yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Menurut Nagoro, bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai-nilai material dan nilai vital merupakan sistematika hierarkis dari sila 1 sampai 5 sebagai tujuan. Nilai dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu nilai dasar atau ontologis, yaitu merupakan hakikat esensi intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut, yang bersifat universal karena menyangkut hakikat
kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan, hakikat manusia. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah kuasa pertama, sehingga segala sesuatu diciptakan atau berasal dari Tuhan. Yang kedua yaitu instrumental, yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun, jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan kebijaksanaan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Yang ketiga yaitu nilai praktis, yaitu yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata. Hubungan nilai, norma, dan moral yaitu moral adalah suatu ajaran, wejangan, patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik. Yang kedua yaitu etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tersebut. Yang ketiga, korelasinya adalah nilai merupakan bagian dari norma. Norma merupakan ajaran dan moral adalah aplikasi dari moral. Definisi etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Pengertian etika. Etika dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika secara umum yaitu suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Pembagian etika umum yaitu yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua yaitu etika khusus, yaitu etik yang membahas prinsip-prinsip itu di dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu etika individual, yaitu yang membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, yaitu yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. B. Pengertian etika politik. Etika politik yaitu filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan kata lain, etika politik yaitu prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Definisi etika politik yang pertama yaitu etika politik. Secara substansi, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek atau pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Yang kedua yaitu definisi politik berasal dari politis, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses penentuan tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Yang ketiga, definisi politik atau polis yang artinya adalah kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan. Dimensi politik kehidupan manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu sosial. Paham individualisme yang merupakan bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara. Dasar merupakan dasar moral politik negara.
Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Segala aspek dalam realitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara paham kolektivisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua yaitu dimensi politis kehidupan manusia. Dimensi politis manusia itu di mana masyarakat sebagai keseluruhan jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Yang kedua yaitu dimensi politis ini sendiri mempunyai dua segi fundamental yang saling melengkapkan sesuai dengan dua kemampuan fundamental manusia. Dimensi politik manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial berbagai paham antropologi filsafah memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda. Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara. Dasar ontologis ini merupakan dasar moral politik negara, sedangkan paham kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang manusia sebagai makhluk sosial saja. Dimensi politik kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial sulit untuk dilaksanakan karena terjadinya benturan kepentingan di antara mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah, manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya dan masyarakat itulah yang disebut sebagai negara. Pengertian dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak. Untuk bertindak, inilah yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu. Akan tetapi hal itu dapat dihindari karena kesadaran moral akan bertanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebaliknya, jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in, artinya tidak, dan David artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Manusia sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu manusia tunduk pada aturan, norma sosial, yaitu perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Adapun faktor-faktor terjadi interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati. Nilai Pancasila sebagai sumber etika politik yaitu sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber aturan perundang-undangan melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijaksanaan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa serta sila kedua manusia yang adil dan beradab adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengandung nilai-nilai sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, dan peraturan perundang-undangan negara. Kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa.
Dengan demikian, sila Pancasila sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa menekankan pada prinsip bahwa moralitas dan spiritual keagamaan berperan penting sebagai kebutuhan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Dalam demokrasi yang berketuhanan, kekuasaan diletakkan di bawah Tuhan dan rakyat. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan sebagai etika dan spiritual atau vertikal dan sendental anggap penting sebagai fundamental etik kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Etikat sila kemanusiaan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Sila kedua ini memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara sehingga menuntut warga negara dan penyelenggaraan negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Implementasi nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dalam sila kemanusiaan ini menuntut insan warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Menurut alam, pemikiran Pancasila nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia atau yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundament etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yaitu sila persatuan Indonesia. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas kesatuan. Karena setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh penguasa tidak bertujuan untuk memecah belah bangsa, tapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat Indonesia, yaitu suatu kebangsaan dan satu cita-cita politik serta sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang keempat yaitu sila ayatan yang menyebut negara harus mampu menjaga etika politik dengan menggali intisari sila persatuan dan telah menancapkan satu tujuan dan satu cita-cita politik kebangsaan. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggara negara di mana segala kebijakan kewenangan dan kekuasaan harus sesuai kehendak rakyat. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Cita-cita kedaulatan rakyat mengakar kuat dalam sejarah politik di Indonesia. Untuk itu, segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu harus diberi akses dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam sisi negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan. Menilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negara ini membuat pemilihan publik ini mengalami kelancaran.
Akibatnya kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaban, responsibilitas, keadilan, dan integritas runtuh. Dan etika politik adalah mengaruhkan kehidupan politik yang lebih baik-baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur politik yang ada. Maka suatu saatnya etika politik bangsa ini mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga sila persatuan Indonesia. Yang keempat nilai kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, dilingkas dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu sila ketuhanan menerapkan prinsip bahwa moralitas dan spiritual keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Yang kedua yaitu sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam menghadapi konflik dan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah kemusyawaratan dan keadilan sosial. Yang ketiga itu nilai ketuhanan yang dikendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan yang positif yang digali dari nilai-nilai agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persatuan. Yang kelima, yang keempat itu dengan penempatan sila ketuhanan di atas sila yang lain, politik negara mendapatkan akar kolonial dan dasar moral yang kuat. Dengan demikian, etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa akan menempatkan fungsi counter bagi para penyelenggara negara dan para politis bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual dalam bertindak dan berperilaku. Dua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut insan warga negara dan penyelenggara negara akan memelihara bukti pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Dengan berdasarkan bukti pekerti yang luhur tersebut setidaknya dapat menjadi dalam menjaga etika politik dan moral bangsa. Setiap tindakan dan perilaku insan warga negara akan selalu berpedoman pada dasar-dasar kemanusiaan yang agar dapat terciptanya etika politik bangsa yang lebih baik. Dan ketika Yusla Persatuan Indonesia, persatuan berarti dan tidak terpecah. Persatuan mengandung pengertian satunya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kedaulatan. Hakikat persatuan bangsa adalah untuk menyatukan semua unsur-unsur kemajemukan bangsa, maka secara otomatis akan jadi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, maka kita perlu membangun jiwa dan etika politik kenegaraan yang cocok dengan karakter kebangsaan guna mengatasi segala bentuk paham politik golongan dan perseorangan yang menjadi faktor pemecah bangsa. 4. Konstitusi kemanusiaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Itu segala berasal dari rakyat, dari segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Yang kedua, maka dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan legislasi, eksekutif, serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan kata lain harus memiliki legitimasi demokratis. Yang ketiga, dengan dimulakannya aspirasi dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politik. 5. Sila keadilan lingkungan sosial yang bagi seluruh Indonesia, yaitu sila ini merupakan satu-satunya
Sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perkemanusiaan, simbol persatuan antara kedaulatan rakyat dengan etika politik dan sila keadilan sosial diharapkan mampu untuk mencapai tujuan nasional kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, adil dan sejahtera dalam tingkat negara kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya yaitu, maka sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu sistem nilai etika yang merupakan sebuah norma baik maupun norma hukum yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral, maupun hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan satu asas legislatif atau legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu disahkan dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi atau demokratis. Dan tiga, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan atau tidak bertentangan dengan atau legitimasi moral. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.